Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita hari ini akan belajar IPA untuk kelas 8, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas organ-organnya, nah sekarang fokus pada jaringannya ya, baik pada jaringan batang, daun, dan akar. Kita akan fokus bahas pertama, yaitu jaringan penyusun tumbuhan, kemudian struktur dan fungsi dari jaringan baik akar, batang, dan daun. Di sini lihat ya, ada ini apa? Nah, yang sedang bergerak adalah air ya, atau molekul. Kemudian di sini ada xilem ya. Nah, xilem apa? Ya, nanti kita akan bahas ya. Ini diperbesar. Adesi dan kohesi ya, ada peristiwa itu. Oke, kita bahas pertama. Struktur tubuh pada tumbuhan. Di Taman Nasional atau kebun raya dapat kita temui pohon-pohon yang besar dan tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Tahukah kalian bahwa caranya air dan nutrisi dapat sampai ke bagian pohon, sampai ke atas ya. Nah gimana? Nah pada bab ini kita akan mempelajari itu ya. Ternyata pada jaringan tumbuhan itu banyak namanya jaringan-jaringan ya. Biar sebelum kalian masuk ke bagian akar, daun, nah ini ada jaringannya. Di dalamnya ada jaringan pertama adalah meristem, yaitu sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel pada tumbuhan. Ya, aktif membelah ya. Sel-selnya berdinding tipis, berbentuk bulat lonjong atau poligonal dan relatif kaya akan protoplasma. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jaringan epidermis, yaitu terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil atau zat hidrogen ya. Berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ya, pelindung ya. Kemudian parenkim, yaitu sel-sel berukuran besar dan tipis terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakula dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Kemudian yang keempat ada namanya jaringan penyokong, yaitu berupa ada kolongkim dan sklerenkim. Penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dengan perkembangan. Inilah yang fungsi dari kolengkim. Kemudian kalau sklerenkim berarti kebalikannya, penguat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Nah ini ya, ada namanya xilem dan fulum ya, berfungsi mengangkut air dan zat mineral hara ke dalam dari akar ke daun ya. Itu namanya fungsi dari xilem. Kebalikannya kalau phloem ya berarti mengangkut, mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, kita bahas mengenai pertama adalah struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun ini ya. Ini gambar-gambarnya. Nanti kita bahas satu persatu. Ini ya, ada pada monokotil, akar ya, akar dikotil monokotil, ini batang, dan ini adalah anatomi dari daun. Jadi kita bahas yang pertama adalah akar. Nah, akar pada bagian epidermis yaitu terdiri atas salah satu lapis sel yang tersusun rapat. Pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan, yaitu menyerap air dan garam. Ya, tadi ya, kan salah satu dari xilem ya. Nih, korteks yaitu terdiri atas sel-sel parenkima, dinding sel tipis dan memiliki banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Nah, ini fungsinya adalah sebagai penyimpan cadangan makanan si korteks ini ya. Nah, kemudian pada jaringan endodermis, selaput sel membatasi korteks dan silinder pusat. Dinding selnya mengalami penebalan lignin dan suberin. Struktur pita yang disebut dengan pita Kaspari. Dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lain. Kemudian pada akar ada namanya stele atau silinder pusat, yaitu terletak di dalam endodermis. Terdapat
berkas apa? Pengangkut dan jaringan-jaringan lain. Nah, di lapisan terluar terdapat periskele atau perikambium, yaitu membentuk cabang akar. Floem terletak di sebelah luar xilem ya, namanya juga floem. Pada akar monokotil, xilem dan floem berselang-seling. Nah, jadi selang-seling ya. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Nah, pada akar monokotil terdapat empelur, sedangkan pada dikotil itu tidak. Ini ya salah satu perbedaannya ya. Nah, yang membedakan stele pada dikotil dan monokotil ini. Perhatikan, ini adalah bagian gambar dari stel. Ini ada strukturnya ya. Nah, ini stele ini. Kemudian korteks. Nah, epidermis bagian luar yang pelindung ya. Nah, ini kalau diperbesar, nah ini endodermis. Nah, floem ya, kalau jelas ya, xilem itu jelas bagian dalam. Nah, ini luarnya floem. Kemudian ruang antar sel. Itu yang pada dikotil. Kalau monokotil gimana? Sama ya ini, tapi susunannya biar gimana? Lebih rapi ya. Ini stel, kemudian epidermis bagian luar, korteks, endodermis, perisekal, empelur, xilem dan floem ya. Tuh. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, tadi sudah dibahas sedikit. Nah, ini mengenai perbedaan dari akar monokotil dan dikotil ya. Kemudian yang kedua adalah batang. Pada lapisan epidermis terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat. Korteksnya gimana? Tersusun atas sel parenkim berdinding tipis, memiliki banyak ruang antar sel, terdapat kolenkim dan sklerenkim, yaitu fungsinya apa tadi? Menyokong dan memperkuat batang. Nah, batang muda itu kolonkima dan klorofil, kalau batang tua itu kolonkima diganti sklerenkim, ya, tidak adanya klorofil. Nah, kemudian pada jaringan endodermis itu tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Nah, kemudian di sini sama seperti pada di akar ada namanya stel ya, stele atau silinder pusat terletak di dalam korteks. Nah, sel-sel parenkima dan berkas pengangkut xilem floem ini fungsinya apa tadi? Yaitu xilem ya, jelas xilem itu artinya dalam ya, berarti mengangkut air dan garam dari air ke daun. Nah, kalau ini floem berarti hasil fotosintesis ya. Nah, makanannya dari daun ke seluruh tubuh. Pada batang dikotil, berkas pengangkut membentuk lingkaran ya. Nah, xilem di sebelah dalam floem. Nah, di antara floem dan xilem terdapat kambium. Nah, kebalikannya, pada batang monokotil, berkas pembuluh itu sifatnya menyebar, tidak teratur dan tidak mempunyai kambium. Ya, dilihat ini yang pada dikotil. Nah, rapi kan? Nah, ini rapi kan? Nah, itu ini bagian-bagiannya. Nah, ini pada batang dikotil. Kalau monokotil gimana? Nah, ini ya kurang rapi ya, tersebar. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini perbedaannya bisa dilihat kalian di tabel ya ini. Nah, pembuluhnya seperti apa? Nah, ada empelur atau tidaknya, kemudian korteks ya. Nah, tuh. Yang terakhir adalah daun. Nah, pada epidermis terdapat celah atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Celah pori disebut dengan stomata ya. Nah, stomata kan letaknya di daun, fungsinya untuk apa? Sebagai tempat pertukaran gas ya, atau mulut daun ya. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan bawah. Pada dikotil, mesofil berdiferensi atau mengalami pembelahan menjadi jaringan tiang atau palisade dan bunga karang atau namanya lainnya adalah spons. Nah, ini yang sering keluar biasanya. Pada monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi dan bentuknya seragam sehingga tidak dapat dibedakan antara jaringan palisade dan bunga karang. Nah, itu ya ternyata. Kemudian berkas pengangkut sama ya. Nah, berkas pengangkut apa saja ada? Nah, terdapat di antara jaringan bunga karang membentuk tulang daun yaitu dikotil. Nah, satu tulang daun bercabang, monokotil tulang daun sejajar dengan sumbu daun. Nah, fungsi tulang daun untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Atau fungsi dari apa? Ya, floem. Nah, ini strukturnya kan, nah jelas ya. Nih, jaringan palisade, jaringan spons ini yang
Ini ya. Nah, ini xylem phloem. Jaringan pengangkutnya. Kemudian pada daun monokotil gimana? Ini ya. Ini mesofil. Nah, rongga daun. Ya, ini stomatanya. Nah, sering ya. Juga sering keluar kalau di ujian-ujian. Nah, transportasi. Sekarang bahas transportasi. Transportasi ekstravaskular. Yaitu pengangkutan tanpa melalui xilem, berjalan dari sel ke sel secara horizontal. Di dalam akar, pengangkutan terjadi dari mana? Mula akar, epidermis, kemudian ke korteks, endodermis, silinder pusat, kemudian ke xilem. Nah, pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel atau namanya adalah apoplas. Ya, pergerakan air, garam dan mineral melewati sel-sel akar melalui plasmodesma tadi disebut dengan simplas. Nah, ini ya gambar dari transportasi ekstravaskuler terjadi secara apoplas dan simplas. Nih. Itu ya, melalui ruang antar sel. Ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini gambar dari transportasi. Yang kedua ada namanya transportasi ekstravaskular, merupakan pengangkutan yang terjadi di xilem. Nah, xilem tadi ya, nah, itu jaringan pengangkut. Nah, pengangkutan intravaskuler terjadi setelah pengangkutan ekstravaskuler ya. Nah, jadi setelah ekstra ini ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini yang pertama adalah tekanan akar, kapilaritas dan daya hisap. Tekanan akar, transportasi ekstravaskuler terjadi secara osmosis. Nah, osmosis itu ya. Nah, apa itu osmosis? Yaitu gerak air dari larutan encer hipotonik ke hipertonik atau larutan pekat melalui membran semipermeable. Ya, ini sering ya. Nah, kalau besok kalian di SMA lebih mendalam. Air dapat masuk ke sel akar karena cairan selnya lebih pekat daripada cairan di luar sel. Selanjutnya, cairan sel menjadi lebih cencer dari sel-sel di sekitarnya, sehingga cairan sel dapat pindah ke sel-sel lain. Pergerakan air ke sel-sel lain menimbulkan gaya dorong akar atau gaya tekan akar. Nah, ini ya namanya tekanan akar. Gaya mendorong air kepada xilem. Ya, ini ya. Gaya tadi itu. Nah, xilem kan tadi fungsinya apa? Yaitu mengangkut garam dan air dari akar ke daun. Nah, kemudian transportasi ekstravakuler selanjutnya adalah dipengaruhi oleh kapilaritas. Xilem tersusun atas deretan sel mati yang membentuk pipa-pipa kapiler. Air dapat mengalirkan naik sampai ke daun karena adanya gaya kapilaritas ya. Kapilaritas ya, naik berarti. Di daun terjadi penguapan disebut dengan transpirasi. Ya, ini faktor yang mempengaruhi transportasi ekstravakuler. Yang ketiga adalah daya hisap daun. Transpirasi menarik air yang terdapat pada batang dan akar untuk menggantikan air di daun yang menguap ke lingkungan. Daya tarik ditimbulkan oleh transpirasi disebut dengan daya hisap daun. Semakin besar transpirasi, semakin besar daya hisap daun, sehingga semakin banyak air yang naik, gitu ya. Nah, jadi pengaruh. Ini ya, ini daya hisap daun, kemudian kapilaritas yang akan naik ke atas ya, kemudian daya tekannya. Ini dari penjelasan tadi 3. Sistem transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya tekan, kapilaritas, daya hisap, dan daya tekan ya. Itu tadi mengenai pembelajaran hari ini, yaitu ini bisa dilihat perbedaan anatomi ya, strukturnya gimana dari tumbuhan monokotil dan dikotil, dari akar, kemudian batang, daun ya. Ini secara keseluruhan dari pelajaran hari ini, jaringan-jaringan ya, anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, itu tadi ya mengenai pelajaran ini. Ternyata jaringan itu penting ya. Nah, kita tahu ternyata si tumbuhan juga butuh air, garam, mineral untuk dapat hidup dengan baik ya. Kan berproses yaitu adanya tadi ada xilem, phloem ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.